Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-27 dari 50 topik. Peran pengendalian dan hubungan organisasional dalam kepemimpinan. Bagian kedua. Peran pemimpin dalam pendelegasian. Salah satu praktik peran pengendali organisasi bagi para pemimpin adalah menentukan siapa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa suatu tanggung jawab tersebut dilimpahkan. Tindakan pemimpin yang menentukan siapa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa suatu tanggung jawab tersebut dilimpahkan merupakan tindakan pendelegasian. Jadi, pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan, tugas, dan posisi kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan dipilih oleh pemimpin. Pendelegasian tanggung jawab dan pekerjaan merupakan sebuah tuntutan bagi berjalannya organisasi yang sehat. Pendelegasian merupakan hal yang penting bagi pemimpin dalam rangka efektivitas dan efisiensi waktu dan sumber daya. Axelrod menyatakan, sangat banyak manajer mencurahkan sebagian besar energinya untuk menjalankan bisnis. Jauh lebih efektif memusatkan pikiran untuk menemukan orang yang dapat menjalankan, sementara manajer terus-menerus mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian tugas pribadi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pendelegasian yang efektif harus disesuaikan dengan struktur dan tipe organisasi. Apakah organisasi tersebut strukturnya sederhana ataukah berstruktur kompleks? Bagi organisasi yang sederhana, pendelegasian diperlukan, tetapi bukan menjadi tuntutan yang sangat mendesak. Ciri-ciri dari organisasi yang sederhana seperti berikut. A. Strukturnya berupa hierarki sederhana, hanya ada atasan dan beberapa bawahan. B. Jumlah personilnya sedikit yakni sekitar kurang dari 10 orang. C. Peralatannya tidak membutuhkan teknologi yang canggih dan rumit. D. Bidang pekerjaan tertentu dan tidak bervariasi, misalnya toko fotokopi, toko air mineral. E. Lingkungan internal dan eksternal organisasinya tidak terlalu banyak perubahan dalam waktu yang lama. Akan tetapi, bagi organisasi yang kompleks, pendelegasian menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan agar operasionalisasi organisasi berjalan searah dengan rencana teknis, taktis, dan strategis organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri dari organisasi yang kompleks sebagai berikut. A. Strukturnya hierarki bertingkat-tingkat atau divisional. B. Jumlah personilnya lebih dari 10 orang dan tersebar di berbagai area dan unit. C. Teknologi yang dipergunakan canggih, otomatis, dan rumit. D. Bidang pekerjaannya bervariasi, ada diversifikasi produk jasa dan barang. E. Perubahan lingkungannya tidak dapat diprediksikan dan sangat dinamis. Pemimpin yang bijaksana cenderung akan memberikan tantangan dan peluang bagi anggotanya yang berbakat dan berpotensi maju untuk berpartisipasi dalam suatu proyek kegiatan, yang dimaksudkan untuk memaksimalkan pengaruh pemimpin yang bijaksana dalam segala proyek yang ditugaskan kepadanya. Pendelegasian bukanlah suatu kendala karir dan mata pencaharian bagi seorang pemimpin, melainkan pendelegasian memberikan manfaat bagi pemimpin yang telah melakukan pendelegasian tersebut. Manfaat pendelegasian tugas dan wewenang tersebut bagi pemimpin adalah 1. Memberikan ruang tumbuh kreativitas dan inisiatif bagi pemimpin. 2. Sebagai usaha mempertahankan hidupnya secara individual baik dalam karir maupun dalam kehidupan sosial. 3. Menjadi tantangan keberhasilan bagi organisasi bagi yang bersangkutan. 4. Mendorong efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan, terlebih jika anggota yang ditugasi lebih memahami dan berpengalaman dalam menghadapi masalah tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya efisiensi akibat pendelegasian pengambilan keputusan, maka kondisi tersebut akan memberikan waktu yang leluasa bagi pemimpin untuk lebih memperhatikan dan menuntaskan masalah-masalah yang lebih penting dan melimpahkan pemecahan masalah yang kurang penting kepada para anggotanya. 5. Dengan mendistribusikan bentuk pengambilan keputusan dapat membantu organisasinya dalam menanggapi kesempatan-kesempatan yang ada sehingga perhitungan-perhitungan dan pemrograman kegiatan dapat lebih fleksibel sebab memperhitungkan masukan dan pertimbangan dari para anggota atau bawahannya. 6. Melatih para anggota atau bawahannya untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih baik sehingga para anggota atau bawahannya memiliki kedewasaan dalam pekerjaan dan menyadari tanggung jawabnya terhadap organisasi. Selain itu, para anggota atau bawahannya merasa puas akan pekerjaan yang diperolehnya akibat dari bertambahnya derajat kepercayaan yang diberikan oleh organisasinya untuk melaksanakan tugas. Akibat lain dari pemberian kepercayaan terhadap para anggota pekerja yang dipimpinnya adalah akan mengurangi tingkat mutasi atau keluar masuknya pegawai. Tentunya jika terjadi derajat keluar masuk anggota atau bawahannya tinggi akan mengakibatkan inefisiensi biaya human capital pada organisasi, sebab perlu tambahan biaya baru untuk rekrutmen pegawai baru,
Selain itu, pegawai yang baru masuk perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan fungsi-fungsi yang ada. Kondisi tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan pegawai baru sehingga dapat melakukan tugasnya seperti pegawai lama yang berpengalaman, yang telah pindah atau keluar. Pemimpin juga perlu mengendalikan dan mengatur jenis dan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan kepada para anggota atau bawahannya dalam pendelegasian tersebut. Pada umumnya, yang didelegasikan merupakan tugas atau kewenangan baru. Salah satu bentuk pengaturan dan pengendalian delegasi adalah dengan memberikan kewenangan terbatas bagi anggota atau pegawai yang dipercaya untuk memangku jabatan atau melaksanakan tugas tersebut. Di samping itu, pemimpin juga perlu menjelaskan atau menetapkan batas atau tenggang waktu penyelesaian tugas, keuntungan rata-rata, dan berbagai kemungkinan yang akan ditemui. Supaya mendapatkan hasil yang efektif, maka tiap pendelegasian memerlukan konsultasi umpan balik antara pihak yang didelegasikan dengan pihak yang mendelegasikan tugas. Strategi untuk mendelegasikan kewenangan dan tugas dari pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya, seperti berikut. A. Mendelegasikan tugas sedemikian rupa sehingga tugas yang didelegasikan tersebut sesuai dengan jalur karir orang-orang yang dipimpinnya atau bawahannya. B. Mencampurkan tugas-tugas berat, tugas-tugas mudah, tugas-tugas panjang, dan tugas-tugas yang harus cepat ditindaklanjuti oleh orang-orang yang dipimpinnya atau bawahannya. C. Menetapkan tanggung jawab pemimpin, melaporkan persyaratan dan pengukuran kinerja yang perlu diukur jelas. D. Mendukung orang-orang yang dipimpinnya atau bawahannya, dengan sumber daya yang sama atau lebih besar dari sumber daya atau fasilitas bagi pemimpin untuk melaksanakan tugas tersebut. Peran pemimpin dalam pengendalian uraian kerja, work description. Pemimpin juga perlu mengetahui seberapa besar pengaruh dan seberapa luas ruang lingkup pengendaliannya melalui penjabaran dan pengelompokan pekerjaan. Antara uraian kerja dengan uraian pekerjaan terdapat hubungan yang dekat di mana uraian kerja, work description, merupakan pemikiran utama, konsep abstrak, dari suatu pekerjaan dalam organisasi yang dijabarkan menjadi uraian pekerjaan, job description, sebagai operasionalnya. Hubungan uraian kerja, work description, dengan uraian pekerjaan, job description, tersebut dijabarkan sebagai berikut. Uraian pekerjaan bagi pimpinan merupakan kerangka pemikiran dari tindakan para karyawan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, di mana uraian pekerjaan menjadi kekuatan pengendalian yang besar bagi kontrak kerja perusahaan dengan masing-masing karyawan, evaluasi kinerja, dan promosi. Uraian kerja, work description, menitikberatkan pada uraian tugas-tugas, hubungan-hubungan atau keduanya. Selanjutnya, uraian pekerjaan pertama berusaha menjabarkan tugas-tugas khusus bagi tiap karyawan beserta tanggung jawabnya. Kemudian, pada uraian kerja kedua dijabarkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan, di mana bawahan tersebut harus dibimbing dan didukung oleh atasan yang bersangkutan. Pada uraian kerja kedua lebih sesuai diberikan sebagai panduan bagi pimpinan organisasi yang dalam jenjang manajerial menjadi atasan bagi para bawahannya tersebut. Peran pemimpin dalam manajemen konflik. Kehidupan internal organisasi yang dinamis akan memiliki dampak negatif berupa konflik dalam organisasi yang perlu diantisipasi dan diatasi secara dewasa dan arif. Oleh sebab itu, pemimpin dapat bertindak sebagai mediator, konsultan, inisiator, dan negosiator yang cerdas dalam menyikapi kondisi konflik yang kemungkinan terjadi. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara cerdas, maka konflik tersebut tidak terkendali sehingga dapat merusak suasana organisasi. Tindakan mengendalikan konflik secara cerdas bagi pemimpin dimulai dengan kekritisan pemimpin membaca gejala adanya konflik secara tepat dan kemudian menyalurkan energi konflik dalam organisasi ke arah konflik yang konstruktif, dalam artian konflik tersebut berdampak positif bagi pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian yang terkandung dalam konflik konstruktif adalah, a. Konflik yang terjadi difasilitasi oleh pemimpin untuk dipecahkan bersama antar pihak yang bertikai. B. Opini, persepsi, dan beban masing-masing pihak yang bertikai didengarkan dengan penuh perhatian oleh pemimpin dan pihak yang bertikai. C. Mencari sumber konflik dan mendefinisikan permasalahan konflik secara objektif. D. Hasil rumusan konflik diarahkan untuk memperbaiki kinerja masing-masing pihak yang bertikai dengan pendekatan psikologis, melalui konsultasi dan pengawasan rutin serta fleksibel terhadap masing-masing pihak yang bertikai sehingga masing-masing pihak yang bertikai merasakan adanya kepercayaan, kebebasan berkarya, dan berinisiatif dari organisasi dan lawannya. Pemimpin dapat mengendalikan konflik yang terjadi melalui pendekatan empati, antara lain, a. Mendengarkan secara aktif masalah-masalah dan beban pikiran pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal ini, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencamkan informasi-informasi secara objektif yang berguna kemudian mengolahnya dengan pandangan-pandangan yang positif dari sisi manapun. B.
Ikut menyimak pembicaraan atau pergaulan sosial organisasi secara netral dan objektif. Ketidakberpihakan terhadap pihak-pihak yang bertikai merupakan awal dari langkah menyimak pembicaraan, tetapi tingkat selanjutnya adalah mendengarkan dengan hati nurani. Artinya, berani mengemukakan hal-hal yang benar dan menunjukkan hal-hal yang salah yang perlu diperbaiki bersama-sama. Cara-cara empati yang dilakukan oleh pemimpin lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara simpati dalam mengendalikan konflik. Pengertian dari cara-cara empati yang dilakukan oleh pemimpin adalah pemimpin tersebut menempatkan dirinya seolah-olah dalam posisi pihak yang mengalami konflik. Pengertian dari cara-cara simpati yang dilakukan oleh pemimpin adalah pemimpin hanya merasa kasihan, kecewa, sedih dan perasaan negatif lainnya terhadap apa yang dialami pihak yang bertikai tersebut. Oleh sebab itu dengan penjelasan pemimpin atas hasil cara-cara empati yang telah dilakukannya, maka solusi konflik yang dicari, cenderung akan membuahkan persetujuan pihak-pihak yang bertikai akan solusi yang ditawarkan pemimpin tersebut. Berikut ini menurut Smith, kiat-kiat pemimpin sehubungan peran pengendali dalam pendelegasian kewenangan, uraian kerja dan manajemen konflik, antara lain, 1. Mendelegasikan kewenangan hanya untuk memperpanjang pengendalian pemimpin khususnya pada pekerjaan yang memiliki uraian pekerjaan yang rinci dan jelas. 2. Bertoleransi dengan konflik sampai pada taraf tertentu dalam konteks pembelajaran organisasi. 3. Membangun orang-orang dan organisasi untuk merasakan mekanisme monitoring tingkatan konflik. 4. Mendengarkan dengan aktif untuk memahami konflik dalam organisasi dan menyalurkannya secara konstruktif. Itulah materi topik ke-27 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.